Alright. Nah, kalau gitu kita mulai dulu, kan kemarin kan, kita udah belajar kan si swing high sama swing low ya, jatuhnya. Swing high sama swing low kita udah belajar. Nah, kemarin aku juga udah cross check beberapa PR-PR-nya. Kayak kemarin nih ada beberapa nih PR-PR yang udah aku mana nih loading ya. Nah, tapi itu kemarin aku udah sempat ngecek PR-PR-nya. Sekarang kita mau lihat detailnya lagi. Yang kemarin kan kemarin kita belajar swing high sama swing low tuh. Oke. Nah, sekarang aku minta tolong nih kalian nih buat kalian perhatiin beberapa hal. Lihat deh. Nah, kalau kalian perhatiin ini kan ada swing high, swing low di sini kan. Nah, kalian perhatiin di sini deh. Ini apa nih? Ini swing high apa swing low? Di sini udah bisa jawab nggak? Ini swing high apa swing low? Hai. Swing high, benar. Kalau yang ini apa nih? Ini swing high apa swing low? Ayo. Low. Bukan, ini masih swing high nih di sini. Lihat nggak? Swing high kecil. Swing high kecil. Nah, ini kan ada swing high yang pertama. Ini swing high kedua. Mereka ini sama-sama swing high. Tapi mereka beda banget sebenarnya, sangat berbeda. Nah, bedanya di mana yang pertama dan kedua ini? Yang pertama, ini namanya major swing atau swing yang gede. Kelihatan nggak tuh swing yang gede? Ya, aku ulang lagi ya, lihat deh. Dia naik turunnya gede nih. Ini namanya major swing. Sedangkan yang kedua, ini namanya minor swing atau swing yang kecil. Lihat nggak tuh? Ini kecil nih. Kecil banget. Ini minor swing namanya. Jadi, kayak tadi aku bilang, ketika kita trading, kita mau perhatiin si major swing ini. Si swing besarnya ini. Alasannya kenapa? Karena dia ini punya kekuatan struktur yang lebih kuat seperti itu. Oke? Ingat ya kan ada swing high, ada swing low. Sekarang ada major swing, ada minor swing. Ini minor swing nih, swing kecil. Ini major swing, swing yang besar. Contoh minor swing lagi mana? Ini minor swing. Gak gitu gede, kecil di sini. Oke? Nah, kita mulai dulu ya. Lanjut lagi kita. Nah, kayak kemarin, kita kan belajar swing high sama swing low. Fungsinya apa aja? Sebenarnya swing high sama swing low itu fungsinya banyak banget. Gitu. Dia untuk bisa cari pattern, trendline, elite wave, Fibonacci, semua deh. Nah, tapi salah satu kepentingan swing high sama swing low yang pertama adalah membantu kita identifikasi sebuah trend. Jadi kita bisa melihat kira-kira pergerakan harganya kemana. Nah, yang kedua adalah apa? Membantu kita melihat namanya area of value atau area-area yang penting. Nah, kita itu nge-trade mau lihat area-area ini loh. Area-area penting di sini karena kita mau nge-trade di area tersebut. Nah, kedua, kita kan tadi belajar dua. Ada major swing, swing yang besar, ada minor swing, swing yang kecil. Nah, kita mau perhatiin si major swingnya ini. Jadi kita bisa tahu kekuatan struktur market tersebut. Ini strukturnya kuat apa lemah. Lihat dari mana dia bentuknya besar atau bentuknya kecil. Dari situ. Nah, yang kedua, kita belajar critical area atau key level. Nah, ini namanya beda-beda. Asli namanya beda-beda. Ada yang bilangnya critical area, ada yang bilangnya key level, ada yang bilangnya apa nih? Oke. Ada yang bilangnya ini udah oke nih. Ada yang bilang key level, ada yang bilang major area. Jadi namanya beda-beda, tapi intinya sama. Critical area atau key level itu apa sih? Itu adalah area di mana harga punya reaksi yang kuat. Area di mana harga punya reaksi yang signifikan. Nah, gimana cara tahu critical area tersebut? Ada dua. Pertama, kita melihat yang namanya huge price reaction. Nah, kalau kalian perhatiin, contohnya gimana? Kayak gini nih. Misalnya, di sini harga 100 nih. Ini harga 100. Oke. Harganya turun, sampai di area 100. Dia ada ledakan yang gede. Lihat nggak tuh? Ada pergerakan harga yang gede. Artinya ada sesuatu nih di 100 nih. Artinya 100 ini adalah area yang kritikal. Area yang penting. Loh kok harganya turun sampai di 100, tiba-tiba di 100 ini ada pergerakan harga yang gede. Berarti 100-nya ada area penting nih. Ada sesuatu nih. Ada reaksi yang kuat. Inilah area kritikal. Nah, yang kedua, kita lihat yang namanya multiple rejection atau pantulan berkali-kali di area yang sama. Misalnya gimana? Contoh ini harga 100, ini harga 200. 100, 200. Oke.
harganya ke 100, tiba-tiba dia mantul ke atas. Ke 200 dia mantul ke bawah. 100 mantul lagi, 200 mantul, 100 mantul, 200 mantul. Lihat nih, di harga 100 dia udah mantul 3 kali. 1, 2, 3. Di harga 200 dia mantul berapa kali? 3 kali lagi. 1, 2, 3. Artinya angka 100 dan harga 200 ini adalah area yang kritikal atau area yang penting seperti itu. Nah, kenapa penting buat tahu area kritikal? Karena gini, kalau kita tahu di mana area kritikalnya, ya, misal di sini dia pernah major swing di sini. Kalau kita tahu di mana area kritikalnya, jangan kaget kalau misalnya dia, ketika harganya naik, nih misal harganya naik nih, naik, sampai di area yang sama, dia akan punya reaksi yang sama juga. Seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah area kritikalnya. Ini di mana harga punya reaksi yang kuat. Gitu loh. Jadi dia ini punya influence yang cukup kuat. Seperti itu. Dapat ya? Ingat, cara tahu critical area gimana? Kita ngeliat namanya huge price reaction, atau kita ngeliat multiple rejection-nya. Pantulan berkali-kali di area yang samanya. Seperti itu. Lanjut lagi kita. Nah, kedua, sebelum aku masuk sini, kalian udah pernah dengar yang namanya support atau resistance? Support and resistance. Nah, kalau yang belum pernah dengar, support resistance itu apa sih? Support and resistance. Nah, support resistance itu, bayangin kayak gini, market itu kayak bangunan. Bayangin deh, market itu kayak rumah. Oke? Rumah yang ada lantainya dan ada atapnya. Support itu kayak lantainya. Nih, support atau lantai. Resisten itu kayak atapnya. Nih, atapnya. Support itu di mana harga memiliki kesulitan untuk turun lebih jauh ke bawah, kayak ketopang di situ. Harganya sudah murah, akhirnya demand masuk, alias harganya nih udah murah nih, orang mau beli di situ. Ketahan akhirnya di situ, itu support. Sedangkan resisten adalah tempat di mana harga memiliki kesulitan untuk naik lebih tinggi. Sampai di atas, harga udah tinggi, jual. Ya kan? Area trauma bilangnya. Orang di situ takut rugi, dia akhirnya jual di sana. Itu resisten. Nah, sifatnya support dan resisten itu seperti apa? Kayak gini nih. Support itu, resisten itu, kalau ditembus, harga yang menembus resisten, biasanya dia akan menjadi support yang baru. Bisa seperti itu. Sedangkan support, kalau ditembus ke bawah, biasanya dia akan menjadi resisten yang baru. Contohnya gimana? Kayak gini. Bilang deh market itu kayak bangunan. Ada lantai 1, ada lantai 2, ada lantai 3-nya. 1, 2, 3. Nah, bilang deh, kita berdiri di lantai 1. Berarti sekarang kita berdiri di support, di fondasinya. Benar nggak? Tapi kalau kita lihat lantai 2, lantai 2-nya ini dia kayak atap atau resistennya. Kalau kita berhasil naik ke atas, kita bobol nih lantai 2. Kita naik dan kita berdiri di atas. Sekarang lantai 2 menjadi support baru. Tadinya dia resisten, tadinya dia atap. Tapi karena kita bobol, kita naik, terus kita berdiri di atas, sekarang dia menjadi resisten baru. Jadi support baru. Alias jadi fondasi yang baru. Seperti itu. Sama, kita sekarang berdiri di support. Lantai 3 menjadi apa? Lantai 3-nya resisten. Kalau kita naik ke atas, kita bobol dan kita berdiri di atas, tadinya dia resisten, sekarang menjadi support yang baru. Sekarang kebalikannya. Ini kan support nih, sekarang kita berdiri di atasnya, di lantai yang supportnya. Kalau kita bobol ke bawah, kita break ke bawah, kita turun, dia tadinya support. Karena kita bobol ke bawah, dia menjadi resisten. Seperti itu. Nah, sebenarnya critical area itu apa sih? Critical area itu simpelnya dia tuh cuma strong, support, and resistance. That's it. Strong support and strong resistance. Itu aja. Kendala banyak orang adalah apa? Ketika dia gambar support resisten, loh, kok gampang patah support resistennya? Kenapa, Jer? Karena support resisten yang dia gambar adalah minor. Minor support dan minor resisten. Seperti itu. Jadi gampang dia ketembusnya. Alias ini bukan support resisten yang kuat. Gitu. Ini support resisten yang lemah. Jadi ini gampang patahnya. Kendalanya di situ. Nah,
Tadi kita kan belajar major swing, kan enggak? Major swing, swing high yang gede. Bilang swing high yang gede atau swing low yang gede. Oke? Nah, dia ini kan huge price reaction atau pergerakan harga yang besar. Artinya apa? Dia ini sah untuk menjadi area kritikal. Dia ini sah untuk menjadi support resisten yang kuat atau sah untuk menjadi critical area. Seperti itu. Nah, bilang deh, sini bikin swing high, di sini bikin swing low. Berarti swing high ini jadi apa? Jadi support atau jadi resisten? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, jadi apa nih? Jadi support atau jadi resisten itu swing high-nya? Nah, Resist. benar, dia jadi resistennya. Nah, dia ini jadi resisten. Kalau misalnya kecenderungan harga itu naik ke atas, bilang deh, kecenderungan harganya naik nih ke atas nih. Set. Dia udah bikin swing high, udah bikin swing low. Di sini kita boleh buy nggak? Boleh buy nggak? Boleh. Boleh, no problem, nggak usah takut buy. Kenapa? Kecenderungannya harga naik ke atas. Dia sudah break dari resisten sebelumnya. No problem. Take profit di mana? Sedikit di bawah resisten. That's it. Sekarang kecenderungan harganya dia naik ke atas nih. Dia break nih ke atas nih. Udah break ke atas. Konfirmasi bikin swing high. Konfirmasi bikin swing low. Boleh buy nggak di sini? Boleh. Boleh. Alasan buy-nya kenapa? Karena dia udah bikin support baru. Benar, karena dia udah bikin support baru. Jadi no problem. Nggak apa-apa, nggak masalah. Hajar aja, nggak usah takut. Karena kecenderungan harganya naik ke atas juga kan. No problem. Iya, benar. Apalagi dia udah bikin swing low, jadi no problem. Nah, sekarang aku akan ganti strukturnya. Let's say, sekarang dia ngelakuin sesuatu namanya false break. Di mana Itu dia dengan break, catatan kalau volumenya tinggi toh. apa? Dengan catatan kalau volume tinggi toh. Iya benar, kalau volume tinggi dan candle-nya harus impulsif. Kalau candle nggak impulsif, jangan. Paling gampang adalah ngebentuk dia bikin swing low. Itu salah satu paling gampangnya. Yang bahaya yang ini, kalau dia bikin false break, boom. Bikin false break, dia bikin swing low, dia bikin swing high. Kita boleh buy nggak di sini? Kayak boleh buy nggak? Enggak. Nggak boleh, hati-hati. Kalau untuk short selling masih boleh, tapi untuk buy jangan. Karena apa? Sangat beresiko. Nah, kemungkinan terbesar adalah dia turun. Pertanyaannya dia ini mau turun kemana? Gitu. Ini siapa nih? Nggak masuk dari tadi Mas Daud nih. Gitu. Nah, dia kan mau turun. Pertanyaannya dia mau turun kemana? Kalau tekanannya ini kuat nih, karena dia membentuk false break, ya, arti tekanan jualnya kuat dong, selling pressure-nya kuat. Nah, di sini ada dua titik yang dia bisa turun. Titik pertama dan titik kedua. Pertanyaannya, kira-kira dia mau turun kemana? Pertama apa kedua? Ada bisa jawab nggak? Pertama Yang kedua. Yang pertama benar. dulu. Exactly, kedua. Alasannya kenapa Jar kok bisa kedua? Karena perhatikan, lihat di sini. Ini minor swing, nggak punya struktur yang kuat. Apakah ini support? Support juga, tapi ini minor. Kita bakal punya struktur yang kuat. And apa-nya apa? Kalau tekanannya ini kuat, dia akan menembus ini. Dia tembus, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke major swing-nya. Gitu. Ada yang suaranya. Nah, lanjut lagi. Nah, dia ini, ingat ya guys, harga itu akan bergerak dari satu critical area ke critical area selanjutnya. Alias satu strong support ke satu strong support lainnya. Jadi kalau dia break nih dari satu supportnya nih, yang dia nggak kuat, dia akan cari mana? Dia akan cari support lainnya yang nggak akan kuat. Yang minor-minor ini dia akan tembus. Nah, contohnya seperti apa? Bayangin aja market itu kayak bangunan. Ada lantai 1, ada lantai 2, ada lantai 3. 1, 2, 3. Kalau misalnya lantai-lantai ini terdiri dari apa? Dia ini terdiri dari strong support dan strong resistance ini. Di dalam-dalamnya itu emang ada minor swing. Tapi biasanya dia akan tembus tuh. Dengan tren berjalan dia akan menembus. Dia akan cari ini strong support, strong resistance-nya. Kalau dia sudah break satu critical area, dia sudah konfirmasi retest critical area tersebut, dia akan cari apa? Dia akan cari critical area berikutnya. Dia akan cari lantai 3-nya ini. Nah, kejadiannya seperti apa? Ini contoh asli.
Bitcoin dulu di harga 60.000, aku udah kasih tau orang. Ini hati-hati. Kalau ngedrop, aku jamin dropnya ke 52. 52 tembus, aku jamin dia bakal jatuh ke 49. 49 tembus, lihat aja, pasti ke 40. 40 pasti. Jauh banget dia dari 49 ke 40. Iya benar, pasti 40. Gitu. 40 tembus, aku jamin 37. 37 tembus 33. 33 tembus 28. Loh, alasannya kenapa Jar? Kok bisa kayak gitu? Karena itu adalah lokasi area-area kritikalnya. Lokasi strong supportnya, dia akan break ke sana gitu. Jadi kalau kalian udah lihat nih satu critical area tembus, ajar aja. Karena kemungkinan besar dia akan pergi ke next critical area. Disitulah dimana kalian bisa dapat range yang cukup besar gitu. Nah, critical area itu punya rasio yaitu 70 banding 30. 70% harga ketika sampai area kritikal biasanya dia akan mantul dulu. 30% dia akan langsung menembus. Kalau dia menembus, dia akan cari critical area berikutnya. Dapat resisten di critical area berikutnya. Oke, lanjut lagi kita. Nah, ulangi kok. Ya apa kok maksudnya 30 70. 30%. Nah, jadi gini, 70% ketika kita udah melihat strong support, strong resisten, harganya dia biasanya akan berhenti dan dia mantul dulu. Biasanya sih, apakah dia akan lanjut kenaikannya, kita belum tahu. Bergantung trennya. Tapi, dia punya 30% chance untuk apa? Langsung menembus. Jadi critical area ini bukan berarti nggak bisa ditembus, bisa langsung ditembus. Hajar bisa begini, bisa. Tapi dia akan nyari critical area lainnya gitu berikutnya. Mau kalau langsung kasih contoh nggak? Mau kasih contoh ya langsung ya? Kita masuk ke market dulu deh. Nah ini baru kita masuk ke trend lain. Kita kalau nggak salah Japanese yen ya bentar ya. Seingat aku JPY deh. GBP JPY apa? Bentar ya. GBP JPY. Seingat aku ya nih ya. Japanese yen. Kita lihat dulu nih. Nih, kalau kalian mau tahu critical area itu gimana, kalian cari major swing-nya. Ini aku pakai time frame weekly nih. Ntar ya, kita coba cross check dulu ya. Nih, kalau nggak salah. Oh, bukan yang ini berarti nih. Tapi lihat deh. Nih. Dan ini. Lihat gak? Dia tembus nih. Ya kan? Major swing kan? Lihat gak? Major swing kan nih? Iya kok. Kelihatan kan? Dia Iya, menembus, dia break, dia akan incar major swing lain berikutnya. Di sini. Lihat gak? Tuh. Nge-wick out. Nge-wick di atas. Terus dia turun lagi. Kalau nggak salah pairing Japanese yen yang banyak yang begitu. Karena kemarin Japanese yen sempat naiknya kencang banget. Ntar, GBP JPY, coba kita USD JPY deh. Aku lupa pairingnya apa. Pokoknya dia ketika dia break, dia langsung cari critical area berikutnya. Kayaknya ini deh. Nih. Iya kayaknya ini deh. Bentar ya. US dollar Japanese yen. Nih. Dia break nih. Dari sini. Major swing. Dia naik lagi. Dia cari lagi critical area. Nih. Satu di sini. Sama satu nggak nyampe. Iya, nggak nyampe tapi. Tuh. Sama satu di sini. Ini ada support juga nih. Jadi ketika dia break dari sini awalnya. Nih. Awalnya break ke sini. Next targetnya di sini. Next targetnya di sini. Tembus lagi ternyata dia. Gitu. Oh iya. Tembus lagi. Dia lagi head ke sini tadinya. Tapi dia turun dulu nih. Gitu. Takutnya ada reversal. Ada lagi nggak critical area situ tuh? Oh, sini ya nih. Nggak, tapi udah oke lah. Sini aja. Seperti itu. Dia tuh akan cari next critical area-nya. Seperti itu. Oke? Nanti aku akan tunjukin lagi di Antam sama Antam juga ada. Kita lanjut lagi ya. Set. Nah, kayak tadi. Biasanya harga kalau break dia akan cari critical area berikutnya. Nah, set. Lanjut lagi. Kedua, trend dan trend line. Sebelum kita masuk ke sebuah market, kita harus bisa identifikasi trend itu apa. Nah, itu harus tahu dulu. Nah, tren itu apa sih? Tren itu adalah kecenderungan besar harga ini, arah harga ini mau pergi kemana. Gitu. Secara garis besar harga ini mau pergi ke mana. Nah, tren itu ada 3. Ada uptrend, downtrend, and sideways. Atau nama lainnya bullish trend, bearish trend, dan sideways. Nah, kita juga harus bisa melihat, ya kan uptrend ke atas, downtrend ke bawah, sideways yang dia di sini aja. Tapi kita juga harus bisa melihat dia ini trendnya tuh kuat apa enggak, karena ada yang namanya strong trend.
Strong trend tuh gimana? Ketika dia jelas 45 derajat ke satu arah. Jelas. Itu strong trend. Ada juga yang namanya weak trend. Kendalanya adalah kadang kita memiliki kesulitan untuk melihat weak trend ini. Itu gimana? Ketika dia tidak 45 derajat lagi ke atas, lihat deh. Ini masih uptrend nggak, Jer? Ya masih sih, tapi lihat nggak? Tuh, correction-nya deep banget. Lihat nggak tuh? Jauh banget. Ini masih uptrend nggak? Masih, tapi udah melemah. Gitu loh. Udah sangat melemah nih. Tuh. Deep banget correction-nya. Gitu. Jadi ini harus sangat berhati-hati. Kalau weak trend kayak gini, ini gampang patah. Kalau dia patah, dia gampang ganti trend baru. Seperti itu. Gampang terjadi trend transition. Nah, kedua, kita belajar trend line. Trend line ini apa sih? Trend line itu sebenarnya simpelnya dia adalah support resisten. Bedanya dia nyamping, that's it. Support resisten yang menyamping, that's it. Nah, trend line itu fungsinya apa? Pertama, ngebantu kita identifikasi sebuah trend. Dan ngebantu kita ngeliat apa? Strength dari trendnya. Kita bisa tahu ini trendnya kuat atau lemah. Yang kedua, lihat apa lagi? Membantu kita identifikasi support resisten di dalam tren tersebut, dan membantu kita lihat juga ketika tren itu mengalami pelemahan. Kita lihat dari namanya break of structure, ketika tren lainnya patah. Itu break of structure namanya. Nah, kedua, gimana caranya kita gambar trend line? Very simple, very easy. Tinggal hubungin aja swing high to swing high, atau swing low to swing low, swing high to swing high, swing low to swing low. Itu aja. Very simple, very easy. Nah, idealnya memang dua, gitu. Idealnya memang dua. Tapi kadang-kadang satu aja cukup, gitu. Satu trend line cukup. Nah, coba kadang-kadang kalau kita gambar dua, kadang-kadang kita bisa dapat chart pattern. Misalnya kayak gini nih, gambar aja, dapatnya chart pattern, dapatnya ascending triangle, misalnya gitu. Oke, lanjut lagi kita. Set. Nah, ini very important, ini penting banget ya. Sebuah uptrend itu gerakannya nggak ngasal. Dia punya siklusnya. Nah, dia akan membentuk yang namanya higher, high, dan higher, low. Higher tuh artinya lebih tinggi, high itu swing high-nya. Higher lebih tinggi, low adalah swing low-nya. Jadi dia akan membentuk swing high dan swing low yang lebih tinggi dibanding swing high, swing low sebelumnya. Itulah uptrend. Nah, bilang deh kita gambar dulu ini trend line. Kita gambar dulu sini. Set. And kayak gini. Di sini ada si swing low-nya nih. Ini swing low, ini swing high, swing low, high, low, high, low. Dia kan swing low nih. Habis bikin swing low, bikin swing high. Perhatiin next-nya dia bikin apa? Lihat gak dia bikin apa nih? Habis swing high kan bikin swing low. Ini swing low-nya ini lebih tinggi gak dibanding swing low sebelumnya? Lebih tinggi? Berarti namanya dia higher low. Habis bikin higher low, kita perhatikan swing high berikutnya apa. Oh, ternyata dia bikin higher high. Swing high-nya lebih tinggi dibanding swing high sebelumnya. Gitu. Biasanya habis bikin higher high, dia akan membentuk higher low. Nah, ketika dia udah 2 kali membentuk higher low kayak gini, udah konfirmasi trennya berganti. Ini trend uptrend berarti. Gitu. Berarti habis bikin higher low, harusnya dia bikin apa? Next, higher high. Jadi kita tahu abis ini harusnya dibikin apa. Kalau dia mau tetap jadi uptrend, strukturnya harus seperti ini. Kalau strukturnya berubah, berarti ada pelemahan. Seperti itu. Nah, bilang deh, harganya sekarang sedang uptrend, kondisinya udah turun di support, udah konfirmasi bikin swing low. Boleh nggak kita buy di sini? Boleh nggak? Boleh. No problem, boleh. Take profit di mana? Di dekat resisten. Alasan buy-nya kenapa, Jer? Lihat, harganya, kondisinya sudah uptrend, sudah membentuk series of higher highs and higher low, karena disebut higher low baru, konfirmasi bikin swing low, udah di super trend line, no problem, itu aja. Kemungkinan terbesar kedua adalah dia akan membentuk higher high baru, seperti itu. Nah, sekarang bilang deh, strukturnya aku ganti. Strukturnya gini sekarang nih. Dia break ke bawah ternyata. Boom, break ke bawah, swing low, bikin swing high. Perhatiin swing low-nya sudah lebih rendah dibanding swing low sebelumnya. Ini namanya lower low. Nah, kalau di sini kita boleh buy nggak? Enggak. Tidak disarankan, benar nggak boleh buy. Karena bahaya. Kemungkinan terbesarnya adalah antara dia berubah jadi sideways
atau enggak dia break ke bawah jadi tren baru. Nah, dia itu baru bisa official, dia berubah menjadi tren yang baru ketika apa? Swing low ini dipatahkan. Ketika swing low ini dipatahkan, ini yang kita namakan tren transition, trennya berubah. Karena udah ngebuat 2 kali namanya lower low, nanti habis ini aku jelasin. Nah, kalau misalnya swing low ini di break, dia kemana, Jar? OTW kemana? Kan trennya berubah. Dia akan cari critical area berikutnya. Di mana? Di sini. Lihat. Tuh. Di bawah sini. Gitu. Dia akan incer ini nih. Jadi kemungkinan besar dia akan rebound di sini. Kalau kalian suka main breakout, di sini break, kalian short, take profit di sini. Di next critical area atau di next major swing-nya aja. Seperti itu. Nah, sebuah uptrend yang kuat itu kalau apa? Kalau dia ke arah, kita tarik garis tangan dia ke arah 45 derajat ke atas atau ke arah jarum jam 2. Jadi kalau kalian tarik garis trend line, dia ke arah jarum jam 2, oke, no problem. Berarti cukup kuat, supportnya cukup kuat, nggak usah takut untuk dibeli. Tapi kalau kalian tarik dia ke arah jam 3, begini, udah nih harus hati-hati nih. Harus hati-hati, trennya lemah soalnya. Gampang patah, seperti itu. Kedua, kita belajar downtrend. Downtrend itu terdiri dari lower high dan lower low. Lower artinya lebih rendah, high swing high-nya. Lower lebih rendah, low adalah swing low. Dia akan membentuk swing high dan swing low yang lebih rendah dibanding swing high, swing low sebelumnya. Gitu. Jadi harus sangat berhati-hati. Nah, let's say di sini dia udah bikin swing low. Nih, sini dia bikin swing low, sini bikin swing high, low, high, low, high, low. Ya kan? Ini swing low, ini swing high. Perhatikan habis itu dia bikin apa. Oh, bikin swing low. Lebih rendah dibanding swing low sebelumnya. Berarti bikin lower, low. Perhatikan swing high berikutnya lagi. Dia bikin apa? Oh, ternyata bikin lower, high. Kalau udah bikin lower high, biasanya dia akan bentuk apa? Dia akan lanjut bikin lower, low. Dan kalau dia mau tetap jadi downtrend, dia akan terus bikin ini. Sampai kapan dia? Sampai trennya kelar. Sampai terjadinya perubahan struktur. Ini bikin lower high lagi. Oke, seperti itu. Lanjut lagi nih. Nah, kalau misalnya harganya sudah downtrend, konfirmasi bikin swing low. Boleh buy nggak di sini? Boleh buy nggak? Boleh. Nah, Tapi sebenarnya tidak resikonya tinggi, disarankan. Bang. Iya, tidak disarankan karena namanya counter trend. Gitu. Nggak disarankan. Nah, saran aku apa? Saran aku, jangan buy dulu di sini. Apalagi main-main futures, jangan. Hati-hati. Kecuali kalau kita mau benar-benar counter trend. Jadi tugas kita apa? Kalau untuk yang main futures, tunggu harganya naik ke atas, konfirmasi bikin swing high. Dia baru kita short take profit di bawah. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang main saham gimana? Sabar dulu. Tunggulah dia apa? Dia break dulu. Dia break, konfirmasi break. Konfirmasi bikin swing high, bikin swing low. Boleh. Kita buy. Karena structure-nya udah berubah. Bikin yang namanya higher high dan higher low baru. Sebuah downtrend yang kuat itu kalau apa? Dia 45 derajat ke arah bawah. Gitu. Jadi kalau dia 45 derajat itu kuat. Tapi kalau dia nggak kayak gitu, ini harus hati-hati. Seperti itu. Atau ke arah jarum jam 4. Gitu. Nah, terakhir, sideways. Sideways ini rada tricky. Jadi kalian harus hati-hati market sideways. Sideways itu dibilangnya trendless. Nggak ada trennya. Nah, sideways itu adalah ketika apa? Harga tertinggi dan harga terendah, range tertinggi dan range terendah di area yang sama. Sideways itu harus hati-hati. Nah, nih, karena sideways itu suka nge-break kayak gini. Nah, kalau sideways, jangan pernah beli di tengah. Jangan pernah, pasti mati. Jangan pernah beli di tengah. Main di mana? Top and bottom. That's it. Bottom kalian boleh beli, top kalian boleh short atau sell. Nah, sideways pun aku tidak menyarankan untuk main asal breakout. Jangan main breakout di sideways. Hati-hati. Kenapa? Karena sideways itu sering membentuk yang namanya false break. Dia break, contohnya kemarin Bitcoin. Wah, Ajar, break dari sideways aja, Ajar sekarang kali ya. Jangan dulu. Akhirnya apa? Orang hajar di situ, tahu-tahu dia turun di false break, turun lagi ke bawah. Gitu. Jadi tunggulah apa? Tunggulah dia break dari sideways ya. Konfirmasi bikin swing high baru, konfirmasi bikin swing low baru.
tunggu dia pullback dulu, tunggu dia retest, baru silakan. Seperti itu. Nah, kalau ini, kalian udah tahu ya pasti ya, ini trennya uptrend. Nah, pertanyaan ini trennya kuat apa lemah? Kemana nih dia trennya? Kuat apa lemah? Ayo. Kalau kalian jawabnya lemah nih salah berarti. Kuat. Dia kuat karena jarum jam 2 artinya apa? Supportnya lebih kuat dibanding resistennya. Ada demand yang masuk yang mendorong harganya naik ke atas. Kalau ini kuat ya, downtrend yang kuat, artinya selling pressure-nya terlalu kuat. Sulit untuk menembus resistennya. Seperti itu. Nah, terakhir ini sideways. Sekarang kita mau pergi ke market nih, kita mau latihan dulu. Nah, kita latihan dulu coba. Ini ada yang masuk ke platform lagi. Setelah ini. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kita sekarang mau latihan. Untuk apa? Gambar trendline-nya cari critical area. Pertama, step pertama, kita harus bisa identifikasi trennya dia dulu. Apa? Nah, sebenarnya salah satu cara untuk identifikasi tren yang bagus apa? Misalnya kamu contoh dari sini ya. Kita lihat dari kanan ke kiri. Sini deh. Nah, kalau kalian perhatiin, dari sini aja nih. Dari sini aja nih. Persis dari sini. Kalau kalian lihat dari kanan ke kiri, ini bukan uptrend lagi, bener nggak? Karena apa? Ini sudah jadi sideways, masuk periode sideways. Habis itu apa? Sideways-nya di break dengan lower low. Lihat nggak? Dia bikin lower low nih, ini closing-nya udah di bawah sini. Kelihatan ya? Berarti di situ kita udah tahu ini kemungkinan besar dia akan jatuh ke bawah. Seperti itu. Tugas kita apa? Kita udah identifikasi trennya nih dari sideways, dia sudah break and close di bawah sini. Di bawah previous low-nya, berarti kemungkinan terbesar dia akan menjadi down trend. Tugas pertama apa? Udah identifikasi tren, lower low, lower high, udah bikin lower low di sini nih. Jadi kita tugasnya apa? Sekarang kita gambar trend line-nya dulu. Hubungin dua swing-nya. Swing high to swing high, minimal trend line itu ada dua swing. Swing high to swing high, kita bisa hubungin, atau ganti ke base aja begini. Swing high to swing high kita hubungin. Habis itu apa? Kita cari critical area di mana. Cari next major swing-nya di mana. Contohnya gimana? Lihat, ada major swing nggak nih? Kelihatan ya? Major swing. Berarti dia ini akan menjadi support yang kuat. Nah, kalau misal kalian perhatiin, ini kan udah di break. Jadi kemungkinan besar dia akan ke sini. Jadi kita tandain yang ini aja. Apakah sekarang udah boleh di short? Aku nggak saranin. Tungguin dia dulu. Dia nggak buat secondary reaction atau dia pullback dulu. Tungguin, break. Tuh boleh tuh. Lihat nggak? Bikin false break di sini. Trend lainnya, boleh kita short? Boleh kita short. Kita adjust lagi aja trend line-nya begini. Short di sini. Take profit di mana? Take profit sebenarnya di bawah sini. Kalau kalian mau ngambil take profit kedua gimana? Take profit kedua kalian cari critical area berikutnya. Gimana? Lihat deh. Ada major swing nggak? Ada ya. Tandain. Karena kemungkinan besar dia ke sana juga. Kalau ternyata dia break 50% di sini, kalian bisa trailing stop di sini lagi. So, dia kemana nih dia? Dia rebound dulu. Bob, kena. Kalau dia break ke sini kemana aja? Cari critical area lainnya. Kalau nggak di sini, dia akan jatuh ke bawah sini. Lihat nggak? Ada major swing juga di sini. Jatuh sampai mana ternyata dia? Jadi bounce itu, break, false break. Tuh, boom, karena critical area. Dapat ya? Critical area 1 udah kena. Kemungkinan besar dia akan jatuh kemana lagi, Jer? Cari critical area berikutnya. Lihat, ini udah break, dia kemana? Oh, ternyata ke sini. Lihat nggak? Tandain. Sama juga paling. Lihat nggak tuh? Sama kan? Ternyata dia rebound di situ. Bikin sideways. Gitu. Ini kita boleh panjangin sekali lagi. Trend line-nya. Jadi critical area itu, dia karena dia support resisten yang kuat, dia tuh akan berlaku untuk waktu yang lebih lama. Seperti itu. Ternyata situ rebound lagi. Apakah dia bisa jatuh bikin lower low? Belum tentu. Oh, ternyata dia udah break nih trend line-nya kayak gini nih. Wah, dia trend line udah break gimana ya? Dilihat aja. Berarti dia sekarang lagi sideways. Pokoknya harga kalau udah closing di atas trend line-nya dan udah nggak turun lagi, berarti itu udah break trend line-nya. Trend line udah ganti. Ya udah, kemungkinan besar nih sideways kan? Dilihat aja di sini. Oh iya. Gitu. Dilihat aja. Sideways kan?
Fokusnya kanan ke kiri aja, fokus ke sini aja. Berarti ranging sideways-nya di sini, kita boleh naikin sedikit lagi biar lebih akurat. Range-nya di sini aja. Jangan main di tengah di sini, jangan main di sini, main di bottom atau di top. Tungguin aja dulu. Bener nggak dia sampai bottom? Oh, sampai bottom, lihat. Lihat dia nih, nih. Nah, kan? Dia ngebuat ekor di sini, boleh kita ambil. Take profit-nya di mana? Ambil di sini. Ini namanya false break entry, karena dia break dari sini masuk lagi. Take profit di sini aja deh. Masuk jauh-jauh deh. Seperti itu. Ini entry sebenarnya kalian akan belajar nanti sesi-sesi berikutnya ya. Ini aku cuma kasih contoh aja. Set. Habis itu bener nggak? Oh, ternyata kena TP. Tuh. TP tipis banget. Tipis banget. Gitu. Kena nggak sih tuh? Nggak kena ya? Ya udah, tapi tipis lah. Hampir kena. Gitu. Oh, ternyata kena deh. Ya kena. Habis itu apa? Sampai atas ini. Nah, ini yang hype-nya banyak orang kemarin. Di sini. Karena orang kira dia udah break dari trend line ini. Lihat ya, di sini ada major swing kan. Padahal di sini critical area. Ya. Orang kira udah nge-break. Hajar gak? Ya aku bilang jangan dulu. Ternyata bener dia ngedrop. Dia ngedrop, dia jatuh akhirnya. Tuh. Ngedrop lagi dia. Kalau kita terusin aja nih. Tuh. Sampai sekarang ngedrop ya. Tuh. Berarti sekarang dia ngapain? Dia masih downtrend ya? Ya, silakan. Mau tanya boleh nggak? Ya, silakan. Tanya aja. Nih gini kok, itu kan ibaratnya udah kita itu kan posisi lagi sideways ya. Nah, posisi lagi sideways itu kalau misalkan itu kan support itu kan 334 ya, sisanya kan 448.2 ya. Poin kedua, benar. Ini support kuatnya. Benar. Itu kan support itu kan resisten kuatnya ya. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau tahu nih bahwa dia itu mau pembalikan arah reversal gitu dari sideways ke apa ya? Uptrend. Ke uptrend. Kita nunggu berapa candle kok? Kalau Minimal misalkan dia posisi berapa candle dia harus benar-benar break dulu. Lihat gak? Ini kan nggak nge-break. Lihat gak tuh? Tidak nge-break. Minimal 3-4 candle deh. Gitu. Oh, 3-4 candle. 3-4 candle. Gitu. Karena harusnya seperti ini. Kalau dia memang breakout, 3-4 candle dia udah harus running. Oh gitu. Iya. Harus running. Apalagi lihat deh, perhatiin kan nggak? Volumenya gede apa kecil? Volumenya kecil ya. Kecil ini. Jadi dan lihat candle-nya tidak impulsif, bukan candle impulsif tuh bagi yang nggak tahu, candle impulsif tuh candle tebal begini. Ya impulsif ini lihat tuh banyak wick-wicknya gitu. Jadi udah volumenya kecil, ininya kayak gini, udah hati-hati nih mah, harus hati-hati seperti itu. Nah sekarang kripto ini mau ngapain? Lihat aja dulu nih. Kemungkinan besar kan dia ngapain nih? Dia downtrend kan sekarang kan? Kanan ke kiri, lihat, bikin lower low. Berarti harusnya habis itu ngapain? Dia naik retrace untuk bikin lower high. Oh iya. Gitu. Jadi kita bisa tebak kalau dia ada possibility jatuh lagi apa ya? Turun lagi, benar. Gitu. Karena lihat volumenya juga kecil, lihat gak? Lihat gak tuh, kecil-kecil volumenya. Jadi jangan ketipu di sini. Jangan ketipu. Tunggulah dia break dulu. Kalau dia memang sudah konfirmasi break ke atas, bikin high, bikin low baru, oke, baru deh lebih convince untuk dia balik ke sideways-nya gitu. Tapi untuk dia jadi bull lagi saya setengah mati ini gitu. Minimal cuma dua, antara dia jadi downtrend atau dia jadi sideways lagi. Karena apa? Strukturnya masih bearish. Lower high, lower low, berarti next ini habis ini bikin lower high. Harusnya seperti itu. Gitu. Oke? Selama strukturnya belum berubah, berarti kita masih pikir bahwa dia ini bearish. Nah, dapat ya? Nih, aku akan contohin sekali lagi. Mau aset apa? Kripto, saham, forex. Mau aset apa? Saham. Saham, oke. Nah, sorry. Aku bakal kasih tahu kalian nih satu yang tadi aku lupa. Ada beberapa time frame yang cukup bagus untuk kita identifikasi trend dan trend line. Kalau untuk kripto dan forex, time frame yang bagus adalah time frame 4 jam atau 1 hari. Itu bagus tuh. Gitu. Untuk swing trading 4 jam bagus. Nah, habis itu kalau untuk saham, time frame yang bagus untuk belajar identifikasi trend dan lain-lain adalah time frame 1 minggu dan 1 hari. Itu bagus. Oke. Bilang deh BRI ya. Nih, kita ngambil BRI. BBRI.
Yang kemarin BBRI untungnya lumayan soalnya aku baru take profit di situ. Nih, aku bakal kasih tau kalian nih. Ternyata aku hold rada lama, tapi kita ulang dari sini deh. Enak ya kalau kalian gambar swing high to swing high, swing low to swing low itu apa? Kalian bisa dapat chart pattern seperti itu. Kalian bisa dapat chart pattern nih. Nah, chart patternnya kayak gimana? Lihat deh. Oh, sorry. Tuh kayak tadi salah orang tuh. Ada breakout rooms. Udah, ya. Kalian bisa dapat chart pattern. Kalian tinggal hubungin swing high to swing high. Lihat. Swing high to swing high. And then what? Kita hubungin swing low to swing low. Lihat, ini kelihatannya kayak downtrend kan? Tapi kalau kalian bikin swing high to swing high dan swing low to swing low, kalian dapat chart pattern. Ini nama chart patternnya apa? Falling wedge. Kalian belajar nanti sesi 5. Nah, habis itu apa? Kita gambar trendline-nya. Kita ngapain? Carilah area kritikalnya. Lihat, major swing bukan? Katanya major swing ya. Tandain, karena kemungkinan besar targetnya situ. Critical area sifatnya gini, kalau dia pernah ngebentuk di sini, biasanya sebelumnya atau sesudahnya dia akan ngebentuk hal yang sama, gitu ya. Nanti aku tandain kalau misal kalian lihat di sini targetnya juga sama, kayak gitu. Nah, habis itu apa? Tinggal kita play aja. Nih, impulsive candle, volume gede, hajar di situ. Take profit di mana? Take profit di sini aja. Nah, habis itu apa? Dia naik. Nah, kemarin aku di sini aku cut profit di sini. Aku cut 50%. Karena apa? Ternyata belum nyampe target nih. Tapi aku cut 50% dulu, aku lihat dia mau ngapain. Takutnya patternnya gagal. Ternyata dia membentuk pattern baru di daily. Di daily dia ngebentuk namanya, kalau kalian gambar trennya lagi, ngebentuk namanya bullish flag. Kayak gini. Jadi trendline itu bisa dipakai buat banyak untuk chart pattern dan tren biasa juga bisa. Habis itu apa? Ternyata dia nge-break nih. Boom, break. Aku hajar lagi 4.200. Ya kan? Dia kemana? Take profitnya di critical area. Lihat, ketika sampai area critical, langsung merah. Naik lagi. Bikin false break habis ini. Ternyata apa? Tuh. Reaksinya sama. Lihat gak? Ketika sampai area critical, dia punya reaksi yang kuat ke bawah. Jadi dia ngapain nih, Jer, abis ini? Ya kalau misalnya dia bikin lower high aja sekali lagi, dia akan turun sampai critical area berikutnya. Di mana? Kemungkinan besar di bawah sini, karena ada major swing. Jadi tinggal tungguin dulu, dia mau bikin apa nih? Ini udah bahaya sih sebenarnya. Karena kalau dia bikin lower high begini, ngedropnya sampai sini. Gitu. Dapat ya? Clear? Nah, sekarang aku mau gantian. Jadi base pay-nya di 3.600 tadi kok. Iya, benar. Ini nih bisa jatuhnya sampai sini nih. Asli. Kalau dia bikin apa? Peraturan satu. Kalau dia bikin lower high. Iya. Kalau di weekly dia bikin lower high, mati udah. Turunnya sampai sini. Gitu. Karena di daily pun dia udah rada bahaya. Kalian sebenarnya nanti nge-trade-nya pakai 2 time bulan frames. Lagi, iya, 2 bulan, 3 bulan lagi. Lihat di daily takutnya dia bikin pattern lagi. Jadi di dalam apa ya? Karena kita pakai time frame yang besar ya. Ini semua time frame bisa kalian pakai, bahkan 4 jam juga bisa. Nanti kalian di sesi 3 belajar multiple time frame soalnya. Aku pakai satu time frame biar lebih gampang aja. Tapi kalau kalian pakai multiple time frame, kadang-kadang di sini suka bikin pattern-pattern lagi. Takutnya di sini bikin apa? Bearish pennant. Gitu. Kalau kalian ininya. Kalau misal ternyata benar bikin bearish pennant, ya jatuh dia. Targetnya habis ini paling nih. Tuh, kalau dia ngedrop. Sama kan targetnya. Kalau ternyata bikin bearish pennant ya, gitu. Jadi kalian ini nanti bakal bisa, oh ini kemungkinan besar patternnya bakal lanjut kayak gini nih. Oh kemungkinan besar kayak gini, karena kalian udah ada gambaran kira-kira di mana area kritikalnya itu. Nah sekarang gantian, aku mau stop share, aku mau panggil satu-satu. Kalian bisa gambar sendiri atau kalian yang share screen, oke? Siap? Kita coba dari Mas Kiki dulu. Mas Kiki mau coba gambar trendline, cari critical area? Coba. Ya Mas, mau apa nih? Aset apa? Saham, forex, kripto? Halo? Oh, Mas Kiki kayaknya nggak denger nih. Kita coba Mas Daud deh. Oh, oke, udah kedenger ya. Mas Kiki. Kayaknya agak susah sih kok. Soalnya pakai HP agak susah. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting udah ada gambarannya ya. Pertama gambar trennya, cari critical area-nya.
Kalau misalnya sekarang kan kemarin kayak gini nih, lihat kan? Iya Gara-gara benar. kita gambar pattern kan, kalau ternyata kita buka chart ini nggak ada, ini kosong, terus sekarang udah kayak gini gimana? Tinggal gambar lagi trend line-nya, sama lagi aja. Swing low to swing low, kita udah lihat trennya sudah break. Ya kan? Oh iya. Jadi Iya kok. resisten. Habis itu apa? Cari critical area-nya. Kalau nggak di sini dia rebound, kemungkinan besar di sini. Karena ini udah impulsif candle ke bawah nih. Jadi kemungkinan besar paling gini dia. Sama Berarti kan? kalau kayak gitu tuh itu kan potensinya kan udah potensi turun ya kok ya, karena dia Iya, udah. benar. Benar. Terus kalau gitu berarti kita karena apa ya? Tadi kan lihat time frame-nya kan 1 hari sampai 1 minggu ya kok ya kita ngeliatnya Iya, kok ya. Kalau di saham ya. benar. Berarti nunggu 3 hari dulu reaksinya kayak gimana, baru kita bisa analisa ke depannya bagaimana ya kok. Iya, benar. Kalau Bahkan di time kalau frame misalkan daily pun bisa sebenarnya. Kalian main di time frame daily. Time frame daily juga sama soalnya. Trend line-nya pun udah break, lihat nggak? Tetap break. Salah satu alasan time frame di weekly untuk saham apa? Karena weekly itu nurut banget sama saham. Trend line di weekly itu nurut banget. Gitu. Dia kuat. Gitu. Oke? Dapat ya? Oke, Mas Kiki udah. Mas Daud, mau coba Mas gambar trend line sama cari critical area? Sorry, kok ini pakai handphone dong. Nggak kedengeran Mas, sorry. Sorry, pakai handphone nggak bisa gambar. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau Mas ini nggak Aku dulu bisa. kok, coba aku. Oh Aku ya dulu kalau coba gitu aku yang contohin aja ya. Boleh itu. Nah, mau aset apa? Ayo. Kok aku Ini- coba ya? Apa? Aku coba ya. Oh, oke. Mas mau share screen? Yes. Oke, mantap. Bentar ya. Participant bisa share screen. Ini aku stop share dulu. Silakan Mas. Nanti aku bisa bantu koreksi. Ya, coba share screen Mas. Mantap. Oke. Kok hilang share screen-nya? Coba lagi Mas share screen-nya. Nah, berarti ingat ya guys prosesnya ya. Pertama, gambar identifikasi trennya dulu, gambar trend line sama cari critical area-nya. Pokoknya proses kalian itu aja. Identifikasi trend, gambar trend line, cari critical area. Jadi kalian nggak bingung kalau ngeliat market yang lagi nggak jelas. Gimana Mas? Bisa share screen-nya? Oke, susah nih. Tes. Halo? Oke. Ntar kok nggak bisa ya kok? Kok nggak bisa? Terus tadi bisa kok sebenarnya. Share screen-nya udah Iya, tapi nongol. blank putih. Blank putih. Ya, kalau gitu gini aja. Aku coba share screen. Nanti Mas annotate, pakai annotate. Jadi Mas bisa gambar juga gitu. Aset apa Mas yang tadi Mas mau cek? Telkom. Telkom, TLKM. Nah, nih. Ayo. Lihat gak nih? Oh iya benar nih. Reboundnya sini nih. Oke. Silakan Mas gambar trend line-nya sama cari area kritikalnya. Trennya apa? Kelihatan nggak kok? Ya kelihatan kok, nongol kok nih. Nongol. Nah, harusnya ini kan kalau di ini time frame apa? Oh, weekly ya. Harusnya Weekly, di weekly ini benar. kan sudah breakout ya. Iya, sudah breakdown. Dia tadi di sini nih, Mas. Nih, Nah, itu maksudnya. Habis sudah break kan, cari area kritikal. Kira-kira kemana nih? Harusnya ke sini. Mana? Iya, benar. Harusnya dia breaknya ke sini nih. Nih. Karena apa? Ini break kemana? Ke sini. Kelihatan kan udah jelas kan? Jadi kalian tahu range-nya di sini. Ini udah break begini, jangan di-buy. Karena apa? Lihat deh. Dia rebound-nya di mana? Apa? Resistennya di mana? Lihat dia resisten di sini. Tuh. Tapi harusnya kan mantulnya di sini kok. Soalnya kan volumenya kan paling besar di sini. Ya, paling besar di situ. Harusnya. Itu dia. Kemungkinan terbesar dia mantul di sini harusnya. Oke?
Nah, jadi kalau di sini ternyata dia mantul beneran bikin swing low, boleh dihajar. Tapi kalau ternyata dia break ke bawah, kemana dia targetnya? Ke sini, gitu. Dapat ya? Jadi kalian ada 2 target. Tapi kalau udah break sampai sini harusnya udah bukan uptrend lagi, gitu. Tapi Iya. selama dia break-nya masih di sini, masih bikin swing low di sini, bottoming-nya masih di sini, no problem. Gitu ya. Next targetnya di mana? Sama aja di sini aja lagi. Tuh. Karena dia udah berapa kali rebound di situ. Lihat di sini bikin fast break sampai sini gede banget turunnya. Lihat nggak? Kelihatan ya? Clear? Oke. Oke, mau coba satu lagi, Mas? Sebarang deh, Koko yang nentuin deh. Oke, ini aku bakal ganti nih. Karena kan kalau weekly kelihatan ya. Kita bakal coba aset lain. Nih. Karena tiap market tuh, kalian harus tahu tiap market tuh punya sifat yang beda-beda. Nih, ketika time frame-nya dikecilin, ini di mana mulai rada sulit. Nah, tren apa sekarang? Uptrend, downtrend, atau sideways? Sideways, bener. Kanannya ini sideways. Oke? Kalian tinggal hubungin aja. Swing high to swing high, swing low to swing low. Kalau sideways-nya break ke bawah, kemana? Sini, ke sini. Nah, benar. Kemungkinan besar ini di break nih, Mas. Kemungkinan besar. Gitu. Karena kalau sideways ini ranging-nya gede. Lihat nggak tuh? Ranging-nya ini sebelumnya previously di sini range-nya gede banget soalnya. Lihat nggak? Sampai area sini range-nya gede tuh turunnya. Penurunannya gede. Gitu. Oke, coba sekali lagi ya, Mas ya. Last one. Kita coba satu ya, aku pilih asal dari Australian dollar, US dollar. Ini trennya apa? Uptrend, downtrend, or sideways? Ayo, trennya apa nih? Downtrend. Nah, Downtrend. tren besarnya downtrend. Tapi lihat nggak dia buat apa? Terjadinya. Ini buat gini ya. Nah, itu. Perhatiinnya kanan ke kiri. Karena kita bisa lihat tren sekarang ya. Gitu. Tren besarnya memang downtrend. Tapi lihat di sini udah ada reversal. Lihat nggak? Lower high, lower low, lower high, lower low, higher, lower high, higher low. Lihat gak tuh? Ada higher low di sini. Higher low bikin higher high. Wah, habis bikin higher high bikin apa? Higher low. Habis bikin higher low bikin higher high. Ya kan? Kalau dia bikin higher low lagi di sini, entry aja. Take profit gimana? Take profit pertama di sini, take profit kedua kita bisa ambil yang range gede di sini. Gitu. Dapat ya? Karena structure-nya kita bisa melihat seperti itu. Oke? Karena lihat, area sininya sudah di break. Lihat gak tuh? Dia akan head kemana? Kemungkinan terbesar, sini atau sini. Itu kemungkinan besar sih ini sih atas sini. Gitu. Clear ya? Dapat? Nah, kalau gitu, sekarang aku kasih tugas dulu, baru kita sesi bebas. Tugasnya gampang, very simple, very easy. Kalian cari 15 aset. Habis itu apa? Sama. Identifikasi trennya dulu. Habis itu apa? Kalian gambar trend line-nya, plus cari 1 atau 2 critical area. Itu dia, itu aja. Gambar trend line-nya, cari 1 atau 2 critical area. Ingat, kalau forex atau saham crypto forex 1 hari atau 4 jam, untuk saham time frame 1 minggu atau 1 hari, itu aja. Dapat ya? Nah, ini sesi bebas nih, silakan tiap orang aku kasih kesempatan untuk tanya. Ayo Mas Kiki, mulai dari Mas Kiki dulu. Ada yang mau nanya nggak? Untuk saat ini sih belum ada sih kok. Belum ada. Oke. Belum ada. Belum ada. Nanti tanya kalau misalnya bingung, tanya di chat juga nggak apa-apa kok. Ya kan, kalau misalnya sekarang belum ada pertanyaan, tanya di chat juga. Kalau Mas Daud, ada yang mau nanya nggak? Mas Daud, nggak ada yang nanya. Mas Rizky, ada yang mau nanya? Nggak ada juga. Kalau Mas TV, ada yang mau tanya nggak? Ada pertanyaan nggak? Ntar, belum kepikiran kok. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya bingung, ada yang mau nanya, tanya di chat juga nggak apa-apa kok. Di grup juga nggak apa-apa. Kau mau nanya kok, boleh kok? Oh boleh dong, gitu dong. Aku tungguin nih dari tadi nih.
Kalau mau nanya gini, berarti kalau misalkan kita, ini saya tuh sebenarnya pengen nyoba-nyoba main future juga ya kok ya, lagi nyoba gitu. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu kita tuh analisisnya pertama pakai hariannya dulu ya. Kalau misalkan hariannya Sebenarnya dulu buat lihat kalau trennya dulu gitu. iya, sebenarnya itu bebas. Mas lebih Hmm. nyamannya di mana? Kalau saran aku Hmm. yang dua itu, Mas cocoknya di mana? Mas cocok di 4 jam atau 1 hari? Aku kasih 2 option. Hmm. Karena tiap orang beda-beda. Ada yang suka pakai time frame 4 jam. Karena dia suka mainnya lebih cepat. Gitu. Kalau Mas mau ngambil yang lebih aman tapi lebih sabar, Mas main di daily. Itu lebih aman. Trennya lebih kelihatan jelas. Gitu. Tapi nunggunya harus lebih lama, itu aja. Gitu. Oke? Mau tanya lagi, Mas? Tanya lagi, ayo. Lihat Tapi kalau trennya gitu berarti daily, tapi entry-nya 4 jam lah kok. Entry-nya nanti kita bisa pakai 2 derajat zooming. Artinya kita udah analisis tren di major time frame, entry-nya nanti 2. Time frame 1 hari, one day gitu. Kalau 4 jam nanti entry-nya di 30 menit. Namanya 2 derajat zooming. Jadi fokus poinnya di time frame major time frame besar 4 jam, 1 hari, itu buat apa? Identifikasi tren, identifikasi struktur, itu doang. Nggak ngomongin entry-nya nanti. Entry-nya ketika kalian udah tahu trennya apa, bisa secara jelas, oke, ini trennya uptrend. Oke, kalian udah yakin ini trennya uptrend, kalian udah yakin tempat-tempat di mana kalian bisa entry-nya, baru kalian pindah ke time frame lebih kecil untuk apa? Cari potensi trennya. Cari potensi entry-nya. Mungkin kalian lihat candlestick, mungkin kalian lihat chart pattern, seperti itu. Oke? Jadi kita bisa main 2 time frame sebenarnya. Gitu. Dapat? Ya, tanya lagi apa? kok mau nanya kok gini kok. Kalau misalkan apa namanya, kita udah tembus nih di support, ada di resistance tertingginya ya. Dan kita nganalisa ke hari-hari sebelumnya juga atau bulan sebelumnya juga, itu nggak ada lagi resisten terkuatnya gitu loh kok di strukturnya tuh. Nah, kalau misalkan tiba-tiba dia tembus, misalkan support resisten terkuatnya di 2500, misalkan gitu di sahamnya Kom ya. Tapi dia sekarang tembus ke 2800, sedangkan itu nggak ada kosong. Resisten terkuatnya lagi kosong. Nah, itu cara kita tuh buat itu gimana nih kok? Pakai Fibonacci. Pakai Fibo ya, pakai Fibo. Nyari 1618 dia ya. pakai Fibo 1618 atau enggak 2618 2618. Range-nya di situ. 1618 atau enggak 2618. Sini ranging. Jadi kalau misalnya kalian all time high nih, all time high. Kita ngambil aset yang all time high, misalnya tadi apa sih, Japanese yen nih. USD Japanese yen misalnya. Kita pakai Fibonacci biasanya. Gitu. Karena harganya udah tinggi banget gitu. Udah ketinggian, pakai apa? Pakai Fibonacci aja udah. Mana sih tuh US dollar Japanese yen? Gitu. Nanti kalian belajar juga di sesi 5 tuh. Tapi Fibonacci tuh kalian harus tahu nariknya dari mana gitu. Karena kalau kalian nggak tahu, pusing ntar. Ya kayak gini ini kan parabolik banget nih. Gimana aja caranya? Pakai Fibonacci aja, time frame kecil. Oh. Nih. Misal dari sini nih, wajar kita udah nggak tahu nih mau kemana nih, tarik aja. Tuh. 2618 turun. Lihat ya? Kelihatan nggak tuh? Oh iya. Ya kan? 2618 turun dia ke bawah. Karena udah peak banget, 2618 tuh tinggi banget gitu. Bisa nggak tembus lagi? Bisa. Tapi kemungkinannya sulit gitu. Kemungkinan tertingginya paling 2618 terus turun lagi. Gitu. Mungkin ada extend dikit tapi kemungkinan besar di sini. Gitu. Dapat ya? Dapat. Jadi kalian bisa pakai Fibonacci tuh buat nariknya. Tapi kalian harus tahu swing mana nih yang harus kalian tarik. Kayak gitu. Dan Fibonacci itu udah banyak banget, gila. Fibonacci itu udah 3 atau 4 gitu, gila nggak? Tapi satu aja udah cukup sih buat identifikasi gitu. Dapat? Kalau narik Fibonacci itu semakin jauh lebih valid atau yang dekat makin valid kok? Apa gimana kok? Fungsinya dulu apa? Fungsinya dulu apa? Karena Fibonacci fungsinya banyak banget. Kalau untuk narik range-nya aja, buat narik top and bottom satu kayak gini, dari previous swing-nya aja. Nah, previous swing yang di sini nih. Gitu. Karena Fibonacci tuh dipakai buat banyak banget, asli itu gila loh tuh.
apalagi ada tuh namanya Fibonacci cluster. Itu gabungin 3 Fibonacci jadi satu. Apa nggak pusing nggak tuh? 3 Fibonacci itu jadi satu. Itu buat dapetin peak and bottom-nya sama buat dapetin resisten kuatnya. Itu. Oke? Nah, Fibonacci itu nanti kalian belajar ada namanya XAY, XAB. Itu buat narik potensial dia support bawah, potensial dia retracement sama narik potensi take profit dia di mana kayak gitu. Angka Fibonacci. Oke? Oke. Ada lagi Mas mau tanya? Tanya lagi ayo. Nggak ada lagi? Mungkin udah sih, Pak. Oke, mantap. Nah, kalau misalnya Makasih. ada lagi pertanyaan, nanti jangan lupa guys kerjaan PR. Pak. Oh, ya. Halo. Yuk. Coba saham tapi yang perdagangannya jarang kok. Nentuinnya gimana? Saham perdagangan jalan. Kasih contoh dong, kasih contoh. Saham apa kira-kira? Bumi gitu, bumi. Ya coba bumi betul. Bumi itu Saham gocap. goblok itu asli tuh bumi itu. Asli. Nah, kayak gini nih, banyak gapnya kan? Yang kayak gini kalian Iya, avoid. kotak. Harus kalian betul. avoid. Karena apa? Gak guna, banyak saham yang lebih baik. Dan ingat, ini saham-saham gorengan guys. Lihat, udah banyak gapnya lagi tuh. Jadi harus hati-hati. Kalau aku sendiri, lihatnya dari weekly. Lihat. Ini ada potensi naik gak? Ada nih karena di sana ada gap. Lihat gak? Support quote di mana? Di sini. 50. Lihat gak? Setiap kali nyentuh 50, break. Dekat 50, break. Dekat 50, bikin lower high tapi. Tapi di sini, berarti bandar nih biasanya nih. Tungguin aja sampai sini. Kalian hajar di time frame 4 jam atau di time frame 1 hari. Dia bikin swing low, kalian hajar. Tapi kalian langsung cepet-cepet take profit. Gitu. Ini kalau ranging-nya berapa nih? Kalian bisa hitung juga kalau range-nya. 30% ya, 42%. Berarti kalian ranging, kalau misalnya dia naik 20%, kalian take profit aja udah. Gitu. Karena lihat deh. Nah, secara historical data tiap kali 50, lihat gak? Nih. 50, naik. 50, naik. Turun, flat, 50 naik, 50 naik, 50 naik. Ya nggak? Berarti tungguin aja di harga 50. Setelah gitu. Ada satu saham lagi nih yang nggak jelas nih. Lihat deh. DVLA. Saya takutnya. Menurut aku yang kasih tahu. Ini saham-saham kayak gini nih. Gimana nge-trade-nya? Lihat ya, ranging-nya. Tuh. Lihat gak ranging-nya? Ini gimana cara nge-trade-nya? Trade-nya di naikin satu time frame lebih gede. Monthly pakainya. Tuh. Di monthly lebih kelihatan. Ini supportnya. Ekornya banyak banget. Ekornya panjang banget. Dan lihat dia udah break dari trend line. Nggak bakal dipakai sama bandar nih paling. Gitu. Karena ini saham-saham yang dipakai sama bandar nih. Lihat. Iya, gila nggak tuh? 38%. Kalau pakai time frame daily, lihat deh. Tuh, begini bentuknya. Ekornya panjang-panjang. Ini saham gorengan. Yang kayak gini sebenarnya aku nggak sarankan untuk nyentuh. Gitu. Tapi kalau kalian maksa banget, pakai time frame monthly aja buat gambar strukturnya. Gitu. Oke? Dapat ya? Ada lagi mau ditanya? Berarti kalau ciri-ciri saham gorengan tuh yang ekornya panjang-panjang ya kok ya? Panjang-panjang. Ekornya panjang-panjang, volume kecil terus Bisa meledak. disebut gitu nggak kok? Iya, Iya, yang ekor ekornya panjang-panjang, panjang-panjang. volume kecil meledak. Volume kecil meledak. Volume kecil meledak. Oh Itu. iya. Karena volume kecil ini siapa yang mau nge-trade? Ya mereka-mereka doang yang nge-trade. Mereka-mereka doang yang tahu. Ya kan? Volume gede dalam berapa nih? Seminggu. Kalau pakai time frame sehari. Tuh. 3 hari, 4 hari diarahin terus paling. Gitu. Bom. Sampai ini kayak gini nih. Bom, naik berapa persen? Nggak tahu nih berapa persen. Gila banget. Ya kan? Lihat tuh. Iya Dia benar. pump ke atas sampai di sini 20 berapa? 20-an persen dia dropin lagi. Gila. Kacau. Oke? Ada lagi mau bertanya? Nggak ada? Nah, kalau udah nggak ada lagi pertanyaan, nanti guys jangan lupa kerjain PR-nya. Nanti minggu depan ketemu sama Abi. Nanti Abi bakal ajarin spesifiknya gimana caranya nge-trade
price apa yang kalian udah gambar-gambar itu. Oke? Dapat ya guys ya? Oke. Kalau udah nggak ada lagi pertanyaan, kalau gitu aku end dulu sesinya. Nanti jangan lupa kerjain PR ya guys ya. Siap. Oke, thank you banyak guys, Tuan ya.